Indonesia berduka. Hingga akhir Agustus, lebih dari 100 dokter meninggal dunia terinfeksi corona. Kami ulangi bahwa Mengheningkan cipta digelar Ikatan Dokter Indonesia. Ini catatan bagi kita bahwa ke depan ini perlu ada perbaikan dalam rangka perlindungan terhadap petugas kesehatan. Karena kalau tidak ada perbaikan perlindungan terhadap petugas kesehatan, kami khawatir bukan karena persoalan terinfeksi atau kematian pada petugas kesehatan, akan berkurang petugas kesehatan yang membantu masyarakat yang jumlahnya sekarang ini memang sudah terbatas. Nah, bayangin petugasnya sudah terbatas, ya, kasusnya tetap aja meningkat, kemudian berkurang karena sakit, ya, diisolasi atau malah gugur, sehingga ini menyebabkan kerugian dalam pelayanan. Banyak faktor tentunya yang menyebabkan itu terjadi. Yang paling utama tentunya adalah faktor kelelahan. Pengaturan jam kerja juga tidak dilakukan dengan baik. Pada saat mereka kelelahan, bisa saja kan terjadi kecelakaan dalam arti terpapar oleh virus. Begitu juga pada saat para tenaga kesehatan itu juga harus istirahat, misalnya istirahat makan siang. Disitulah letak potensi untuk terjadinya penularan. Meningkatnya kasus harian positif COVID-19 menjadi beban yang harus dipikul para tenaga medis. Belum lagi soal regulasi rumah sakit hingga keselamatan dalam bertugas. Adalah Tri Maharani, dokter di sebuah rumah sakit di Kediri, Jawa Timur. Ia kembali bertugas setelah sembuh dari COVID-19. Tri diketahui terinfeksi virus corona setelah menangani staf rumah sakit yang positif corona. Sadar bekerja dengan resiko besar terinfeksi corona, ia mengeluhkan soal sulitnya screening COVID-19 dan masalah klasik soal alat pelindung diri. Jadi kalau ada yang tindakan-tindakan yang berisiko seperti yang saya lakukan ini, kan kita nggak mungkin nolak pasien, iya kan? Nah, jadi ada screening rutin tanpa kita harus berbelit-belit meminta screening. Jadi harusnya ada sebuah regulasi bahwa semua tenaga medis sehabis melakukan sebuah tindakan berisiko, maka dia otomatis akan mendapatkan fasilitas screening swab. Jangan rapid udah nggak perlu lagi ya, screening swab untuk menegakkan diagnosa. Nah, ini N95 ya. Jadi N95 ini sampai sekarang harganya masih mahal. Banyak rumah sakit agak susah untuk mengadakannya setiap hari. Kadangkala karena ini basah kena keringat, kayak tadi saya baru tindakan ya. Nah, kalau basah kena keringat, terpaksa kami harus gantung-gantungkan, kami jemur begitu, nanti dipakai lagi. Pengaman yang penting seperti ini terus diberlakukan sebuah kondisi seperti ini sangat berisiko terhadap nyawa kami. Karena bagaimanapun nyawa kami ini harganya lebih mahal daripada N95 ini. Selain masalah perlindungan diri, risiko tenaga kesehatan terinfeksi corona semakin tinggi dengan belum semua rumah sakit memberlakukan zonasi. Pembagian zona COVID berfungsi untuk mencegah potensi penularan. NN adalah salah satu tenaga medis di salah satu rumah sakit rujukan COVID. Belum jelasnya zona area khusus bagi pasien COVID-19 di tempat ia bekerja membuatnya was-was saat bertugas. Itu seharusnya harus terisolasi yang COVID. Sedangkan fasilitas kita yang digunakan oleh kebijakan manajemen sekarang adalah banyak zona hijau dan zona merah dan zona kuning yang tercampur-campur, jadi tidak terisolir. Dialami sekarang adalah tenaga medis tidak merasa aman karena zonanya masih tercampur-campur. Kita melayani tidak hanya COVID, kita melayani yang bukan COVID juga, betapa bahayanya, dan kita tidak menjadi pemutus mata rantai COVID, justru malah menjadi klaster-klaster baru, hospital cluster. Kita tahu bahwa rumah sakit itu kan tidak selalu sudah dibangun mengikuti aturan-aturan yang seperti pandemi COVID ini. Kan waktu awal mungkin kita tidak tahu bahwa bakal akan datang pandemi seperti ini. Nah, mungkin karena ini kan alurnya juga ada berbeda, maka kita kan memang harus merubah juga
dari segi layout fisik itu juga memang membutuhkan kinerja yang luar biasa tinggi ya, karena tentu berkenaan dengan biaya, berkenaan dengan bagaimana kemungkinan struktur yang rumah sakit yang ada sekarang. Jadi memang tidak mudah gitu membuat donasi ini. Meski kasus positif corona di Indonesia mencapai angka ratusan ribu, tidak semuanya dirawat di rumah sakit. Data Kemenkes 11 Agustus 2020, pengajuan penanganan COVID-19 di rumah sakit hanya di kisaran 42%. Isolasi mandiri dilakukan pasien positif corona tanpa gejala. Salah satunya ada di Kelurahan Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Peran masyarakat sangat dibutuhkan bagi yang melakukan isolasi mandiri, seperti yang dilakukan masyarakat di lingkungan RW Siaga COVID ini, yang menyuplai kebutuhan sehari-hari warga yang terinfeksi corona. Terus kalau sayuran lebih ke tetangga yang dekat gitu, karena tiap hari kan itu suplainya gitu, buah-buahan. Kalau tadi levelnya di RT kemudian 1 orang yang positif, itu yang menanggung adalah wilayah RT situ. Warga saling bergotong royong untuk mensuplai makanannya. Hari ini jadwalnya kunjungan dari Bidan Pembina Posyandu. Warga yang melakukan isolasi mandiri adalah seorang pekerja pabrik. Ia dinyatakan positif setelah menjalani swab massal. Isolasi mandiri dilakukan bersama istri dan anaknya yang dinyatakan negatif corona. Assalamualaikum. Ya, halo, waalaikumsalam. Pak, saya dari Satgas RW dari pihak Puskesmas naruh logistik di pagar ya Pak, sama vitamin. Tolong nanti diambil. Oh iya Bu. Iya. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Bapak tetap semangat ya Pak. Iya Bu, terima kasih atas bantuannya. Iya. Ancaman klaster industri atau pabrik sudah dideteksi pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun penularannya sulit dibendung. Kepedulian masyarakat terhadap orang yang terinfeksi corona menjadi kabar baik dalam memutus rantai penyebaran corona. Lantas, apa langkah pemerintah setempat? Semua area terkena, kemudian banyak kasus, itu biasanya kita tutup selama 14 hari. Tapi ada juga perusahaan yang karena kasusnya itu hanya 1-2, kemudian unit yang terpapar itu terbatas sehingga hanya dibatasi saja. Kalau dulu memang ya, kalau kita gelontorkan, yuk siapa yang mau swab masif, rata-rata orang, enggak lah. Dengan lonjakan kasus yang dari PT gitu ya, tentu memang kontak-kontak erat ini berharap, atau pengurus-pengurus daripada RT, RW itu berharap, masyarakat sekitar itu berharapnya bisalah secepatnya di swab seperti itu. Nah, karena sekarang lonjakan kasus yang cukup tinggi, jadi harus sabar antri. Di tengah kasus corona yang terus melesat dan membuat kewalahan tenaga kesehatan, relawan calon vaksin COVID-19 mengambil perannya. Tidak ada yang berubah dengan aktivitas Fadli Kusuma, seorang relawan calon vaksin COVID-19 asal Bandung, Jawa Barat. Mendaftar sebagai relawan tidak hanya dilakukannya. 7 orang keluarga Fadli termasuk istri dan orang tuanya juga mendaftar sebagai relawan. Saat ini, baru Fadli dan 2 saudaranya yang telah mendapatkan suntikan pertama dan kedua. Khawatir sempat berkecamuk di dalam dirinya. Ya, tapi saya berusaha aja gitu, meyakinkan diri sendiri kalau misalnya nanti suatu saat penelitian ini gagal, mau apa lagi gitu ya. Penting saya udah pernah berjuang untuk saya sendiri, keluarga, sama Indonesia. Dan saya juga sebenarnya takutnya sama gitu ya, tapi ini demi kebaikan saya sendiri sama kebaikan masyarakat supaya kita tuh cepat keluar dari pandemi ini. Setelah 2 kali disuntik, Fadli dalam tahap pemantauan. Meski ia sempat mengalami efek samping, Fadli masih tetap bekerja normal sebagai driver ojek online. Kalau yang dirasain sih dari badan untuk yang negatifnya
sih nggak ada. Yang pertama, untuk vaksin kedua itu lumayan agak mengganggu, tapi saya masih bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau untuk ininya sih saya nggak ada obat atau apa-apa, paling istirahat yang cukup, makan yang banyak, itu aja. Selain Fadli, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menjadi relawan calon vaksin COVID-19. 1.620 relawan dibutuhkan dalam uji klinis vaksin Sinovac. Kalau memang sudah uji klinis ketiga itu efektivitasnya jelas, terbukti, ya kemudian bisa memasuki pada fase produksi gitu. Jadi tentu kalau itu bukan semuanya Indonesia, tergantung kerjasamanya ya. Contohnya kita nanti bisa dikirimi bulk ya, bahan gitu sudah jadi, terus produksinya perbanyakannya untuk menjadi beberapa unit ya, juta unit itu diproduksi di Indonesia, itu bisa. Vaksin COVID-19 menjadi harapan terbebas dari pandemi corona. Tidak hanya vaksin Sinovac yang berasal dari Tiongkok, vaksin merah putih juga sedang dikembangkan lembaga biologi dan molekuler Eijkman. Targetnya sih tahun 2021 ya sudah bisa dihasilkan. Tapi demikian juga sebetulnya yang merah putih itu awal 2001 itu juga berkeinginan sudah siap diberikan ke Bio Farma untuk dilakukan uji klinik begitu. Jadi kalau kita lihat beberapa vaksin itu bisa sampai 3 sampai 10 tahun ya, bahkan ada beberapa yang sampai sekarang belum ketemu vaksinnya. Nah, untuk COVID ini karena ya terdampak seluruh dunia, jadi semua ada perhatian ya. Menunggu hasil uji klinis calon vaksin COVID-19, kasus positif corona terus bertambah. Tidak hanya penanganan kasus corona, penertiban pelanggar protokol kesehatan dan pemberlakuan jam malam diambil pemerintah daerah untuk memutus rantai penyebaran corona. Tapi kondisi ini tidak bisa kita biarkan karena jumlah kasus yang banyak itu pasti kaitannya dengan penularan yang tinggi. Nah, penularan yang tinggi itu harus dikurangi dengan cara apa? Dengan masyarakatnya tertib, disiplin, menjalankan protokol kesehatan. Itu harus. Itu kunci, karena kalau enggak fasilitas kesehatannya kita enggak akan mampu karena jumlah rasionya tidak memadai antara jumlah penduduk dengan jumlah tempat tidur dan dokter yang ada. Jadi itu harus kita kerjasama dengan seluruh masyarakat, harus ketat. Lantas, apa suara dari para tenaga medis yang kini tengah berjibaku memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Saya sangat berharap bahwa masyarakat itu bisa menjalankan protokol kesehatan secara benar. Jadi karena belum ada kasus di tempat saya, nggak ada itu COVID, jangan seperti itu pandangannya. Membuka mata, membuka wawasan, membuka pikiran untuk bisa melakukan protokol kesehatan karena tanpa kerjasama yang benar-benar kita lakukan, COVID ini nggak akan bisa ditanggulangi. Untuk menggantikan mereka, saya kira sangat susah. Karena yang meninggal ini adalah orang-orang yang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Dan untuk mencari seperti mereka, tentu tidak mudah. Membutuhkan waktu, membutuhkan orang, membutuhkan ilmu, membutuhkan biaya. Dan saya bilang, kami semua ini adalah aset bangsa. Kita bisa baca rata-rata bed occupancy rate, mungkin ada yang bilang 70%, ada yang bilang 60%. Tapi ingat, beberapa contoh misalkan di Papua itu sampai 90% ya. Jadi kita tidak boleh melihatnya secara nasional, tapi kita harus melihatnya dari provinsi per provinsi karena itu menggambarkan kondisi di daerah masing-masing.